Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat bergabung bagus bagi setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Saya ajak setiap kita kembali pagi ini untuk mengambil Alkitab kita, ya kan? Karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Karena itu kita perlu untuk berjalan dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan kita diterangi. Kita tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran itu memerdekakan hidup saya. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup setiap kita. Yes. Keluaran pasal 13, puji Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran, saudaraku. Keluaran pasal 13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal 13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 tentang ibadah, ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan renungannya, Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana sudah saya bagikan khotbah-khotbah saya, renungan-renungan singkat, baik setiap doa pagi saya bagikan, saya masukkan di sana, sehingga setiap kita umat Tuhan bisa terus belajar firman Tuhan dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga setiap kita tetap terus tinggal dalam kebenaran, ya. Bapak Ibu yang belum subscribe, Bapak Ibu bisa subscribe di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga setiap renungan-renungan yang saya bagikan Bapak Ibu bisa dapatkan. Puji Tuhan. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 11 sampai dengan 16, ya. Apabila engkau telah dibawa Tuhan, jadi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, jadi nanti kalau Tuhan sudah bawa kamu, ya kan, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jadi saudaraku, yang membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan itu adalah tangan Tuhan sendiri. Maksudnya, kita juga mesti tahu bahwa ketika Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang akan menggiring, Tuhan juga yang akan mengarahkan, Tuhan juga yang akan membawa kita dengan tangannya yang kuat untuk masuk dalam seluruh janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang akan bawa saya masuk dalam seluruh janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu kita perlu dituntun, karena Tuhan tahu kita perlu diarahkan, karena Tuhan tahu kita perlu ditolong, kita perlu dibela. Kita nggak bisa jalan sendiri. Tuhan berjanji, tapi Tuhan yang akan mampukan kita untuk menggenapi janji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan yang akan tolong saudara dan saya untuk kita melihat janji Tuhan. Makanya di ayat yang ke-11 Tuhan bilang begini kepada Musa, malah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Apabila engkau telah dibawa Tuhan, Tuhan yang membawa mereka ke negeri orang Kanaan. Apa itu maksudnya negeri orang Kanaan? Negeri itu adalah negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Jika kita sudah mengalami janji Tuhan, maka firman Tuhan katakan ayat 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah kau tebus.
Ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ini yang terus Alkitab catat berulang-ulang dan firman Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, bahwa anak-anak kita harus kita ajarkan terang firman Tuhan. Apabila anak-anakmu, kata firman Tuhan katakan, menanyakan apa maksudnya ini, ajar mereka. Kasih tahu mereka kenapa kita lakukan ini. Kita beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita beribadah? Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa. Untuk mengucap syukur bahwa Tuhan itu sudah tolong kita, sudah bela perkara kita. Itu yang diingatkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ingat, ajar kepada anak-anakmu. Apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apa artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Itu yang disampaikan, itu yang kita didik, itu yang kita teruskan untuk anak-anak kita mengerti. Oh, ternyata Tuhan itu dahsyat. Jangan salahkan anak-anak ketika anak-anak hidup jauh dari Tuhan. Itu karena orang tua tidak pernah mengajarkan firman Tuhan untuk diteruskan kepada mereka. Diteruskan dong. Apa yang kita terima, renungan-renungan, kesaksian hidup, bagikan juga. Sehingga anak-anak kita tertanam dalam firman Tuhan, anak-anak kita mengerti akan firman Tuhan, sehingga di masa besar mereka tidak melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus mengarahkan anak saya. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi kepada anak-anak saya. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang terlahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah membawa saya keluar dari kegelapan. Sama-sama bilang sama saya, dengan tangan Tuhan, Tuhan membawa saya keluar dari kegelapan. Amin. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Ya, yang kita pelajari dari perikop ini, Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, bahwa ketika nanti kamu masuk ke negeri di tempat di mana aku menjanjikan kepadamu, jangan pernah lupa persembahkan segala yang sulung, segala yang terutama itu berikan kepada Tuhan. Ada gereja-gereja yang sampai saat ini masih mengajarkan tentang persembahan sulung, iya kan? Ada. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Kalau kita memberikan korban sulung atau persembahan sulung dari mungkin apa yang dapat kita terlebih dahulu, lakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Iya kan? Jangan dengan persungutan. Lakukan itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, berdasarkan, oh ini karena pemberian Tuhan, oh semua karena anugerah Tuhan. Walaupun ada gereja-gereja yang sudah tidak terlalu menekankan tentang persembahan sulung, tapi ini yang saya mau bagikan hari ini, bahwa apa yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita hari ini, yang terutama adalah milik Tuhan. Apa maksudnya yang terutama adalah milik Tuhan? Segala yang terdahulu, segala yang terutama itu milik Tuhan. Maksudnya begini, yang Tuhan mau, setiap kita bukan lagi fokus kepada berkat pemeliharaan pertolongannya, tapi fokus kepada pribadinya. Kenapa? Karena pribadi itulah yang terutama. Pribadi Tuhanlah yang terutama, yang harus kita kasih, bukan segala pemberiannya kepada kita.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Coba lihat dalam Matius 6 ayat 33. Saudara lihat ya. Matius 6 ayat 33 bilang begini Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. First thing, yang terlebih dahulu yang harus kamu lakukan adalah cari kerajaan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang Yesus ajarkan. Yang terdahulu adalah apa? Tuhan. Cari dulu Tuhan. Kenapa engkau cari dulu Tuhan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Yesus bicara tentang hal kekhawatiran pada saat itu. Jangan khawatir dengan makan minummu. Jangan khawatir akan segala kebutuhanmu. Tapi yang kau perlu terlebih dahulu cari adalah Tuhan. Kenapa Tuhan yang kita perlu terlebih dahulu cari? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya. Itu sebabnya Tuhan melatih kita. Ya, Tuhan melatih terlebih dahulu bangsa Israel untuk memberikan apa yang terlebih dahulu ada. Itu diberikan kepada Tuhan, bukan kepada kita manusia. Itu mengajarkan kepada kita banyak hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Nanti kita akan lihat apa yang diajarkan dan apa yang kandungan daripada segala yang terdahulu dalam milik Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dulu kita lihat. Kolose 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Sama-sama bilang sama saya cari perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi fokus kita bukan lagi perkara yang di bumi. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Di bumi ini kita ada tugas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas setiap anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kita menyadari panggilan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini panggilan kita. Carilah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Kenapa? Karena untuk perkara yang ada di bumi, Tuhan yang bela perkara kita. Tapi fokus kita, Tuhan ajarkan buat setiap kita melalui Rasul Paulus. Ayo fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Cari terlebih dahulu, dahulukan, utamakan. Amin. Nah, saya pelajari ada beberapa hal kenapa Tuhan mengajar kita umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan, yang terutama adalah milik Tuhan, yang pertama-tama adalah milik Tuhan. Kenapa? Yang pertama, kenapa Tuhan mengajarkan umatnya? Kenapa Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa yang terutama, yang terdahulu adalah milik Tuhan? Yang pertama saya pelajari, agar kita menyadari bahwa semua yang kita terima itu milik Tuhan. Kalau Tuhan minta apa yang dia miliki, kasih dong. Orang dia punya kok. Sederhananya seperti itu, saudara. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan ajarkan kita bahwa yang terutama, yang utama, yang terdahulu adalah milik Tuhan? Agar kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah milik Tuhan. Semua yang kita raih, semua pencapaian kita, semua yang kita dapat, itu adalah milik Tuhan. Makanya pemazmur pernah sampaikan dalam Mazmur 24 ayat yang pertama bilang begini. Mazmur 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Tuhan punya. Ini membuat kita sadar bahwa saya datang ke muka bumi ini gak bawa apa-apa. Jadi kalau Tuhan yang memberikan saya sekarang, memberkati saya, mengangkat hidup saya, terus saya disuruh Tuhan untuk memberikan yang utama atau yang terdahulu saya berikan kepada Tuhan, ya nggak apa-apa. Toh Tuhan yang punya. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Toh Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, Tuhan minta, ya nggak apa-apa dong. Ya memang punya Tuhan. Supaya akhirnya kita dididik. Jangan memegang terlalu keras.
Karena ketika engkau menggenggam terlalu keras apa yang menjadi milikmu, dan ketika Tuhan ambil, engkau akan kecewa, engkau akan sakit hati. Tuhan melatih kita. Kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terutama itu milik Tuhan? Agar manusia sadar bahwa semua yang ada di dunia ini itu punya Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Kita gak punya apa-apa. Yang kedua, kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan? Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang serakah dan mementingkan diri sendiri. Tuhan mengajarkan yang terlebih dahulu bawa kepada saya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak serakah dan mementingkan diri sendiri. Penyakit akhir zaman adalah me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya nggak peduli orang lain susah, yang penting saya bahagia. Saya nggak peduli orang lain menderita, yang penting saya happy. Jahat. Ujung-ujungnya kita menjadi orang-orang yang kita pakai istilah ini, saudara. Nggak bisa ngelihat orang senang, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Kenapa? Karena egois. Itu sebabnya Tuhan melatih umatnya, Tuhan mengajar umatnya bahwa umatnya harus memberikan apa yang terdahulu itu menjadi milik Tuhan. Untuk apa? Untuk kita anak-anak Tuhan ini gak jadi anak-anak Tuhan yang egois, anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri, anak-anak Tuhan yang tidak hidup secara serakah. Oh, semua punya saya. Mengerikan, saudara. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan materi, maka hati kita di sana. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan harta benda, maka hati kita ada di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita, ikatkan dirimu kepada Allah. Karena ketika engkau mengikatkan dirimu dengan Allah, engkau akan menjadi satu roh dengan Dia. Jangan mengikatkan dirimu dengan materi, jangan mengikatkan dirimu dengan harta. Karena ketika engkau mengikatkan dirimu dengan materi dan harta, maka cinta akan Tuhan tidak ada lagi dalam hidup. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Alkitab katakan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah, lalu di sisi lain kita mengabdi kepada Mammon. Ya, jadi hari ini kita diingatkan yang pertama, kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan. Yang pertama, agar kita menyadari bahwa semua yang kita terima, semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan. Kita dilatih untuk sadar diri. Oh iya, semua punya Tuhan. Toh kalau Tuhan minta ya nggak apa-apa, itu punya Tuhan kok. Yang kedua, kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan? Agar kita nggak menjadi orang-orang yang egois, serakah, mementingkan diri sendiri. Akhirnya kita terikat dengan harta, terikat dengan pemberian Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Ya, ngeri ya saudara ya, kalau kita sampai terikat dengan berkatnya Tuhan, bukan terikat dengan Tuhannya. Kita bukan lagi terikat dengan pribadi Tuhan, tapi kita terikat dengan pemberiannya Tuhan. Wow. Sehingga akhirnya kita lupa yang harus kita sembah Tuhannya, bukan pemberiannya. Jangan sampai terikat dengan pemberiannya Tuhan. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan? Yang ketiga, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih untuk melakukan perintah. Untuk melakukan perintah Tuhan, sekalipun daging kita ini ingin menolaknya, kita terlatih.
Ketika Tuhan mengajarkan Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa setiap yang utama, setiap yang terdahulu adalah milik Tuhan. Di situ mereka dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk melakukan perintah, untuk taat. Sama dalam kehidupan kita pun demikian. Kita dilatih untuk melakukan perintah Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Pagi-pagi kita buka mata, kita renungan. Pagi-pagi kita buka mata, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Itu kita melatih, tidak gampang. Tidak gampang, tapi kita mau latih. Sehingga akhirnya hidup kita memiliki suatu ritme yang baik. Setiap pagi kita bersyukur datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas kita. Karena itu yang Tuhan ajarkan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan kita hidup, karena Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ya, jadi yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mengajar umatnya bahwa yang terdahulu adalah milik Tuhan, agar kita anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih untuk melakukan perintah. Perintahnya Tuhan, sekalipun itu terkadang daging kita itu ingin menolaknya. Ya, suatu kali Abraham memiliki kerinduan bersama dengan Sarah, memiliki anak. Sekalipun di masa tua mereka, Tuhan janji engkau akan punya anak. Dan ketika Tuhan kasih Ishak buat mereka, apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan minta lu kembali Ishak. Kenapa sih? Coba saudara lihat Kejadian pasal 22 ayat 2. Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ambil dia. Siapa dia? Ishak, yang engkau tunggu-tunggu, yang engkau sayang banget, yang engkau kasih, disuruh kasih buat Tuhan. Itu perintah. Daging Abraham menolak nggak? Menolak. Dia mengasihi Ishak, dia menunggu-nunggu dan dia menantikan itu. Secara daging Abraham pasti menolak. Tapi Abraham dilatih untuk taat. Tuhan bilang, ambil Ishak, anak yang tunggal itu yang engkau kasih, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu yang Tuhan suruh, untuk membuktikan apakah engkau cinta kepada pemberianku atau engkau cinta kepadaku. Akhirnya Ishak kasih, Ishak diberikan oleh Abraham. Apa perkataan firman Tuhan selanjutnya? Ayat 12. Saudara lihat Kejadian 22 ayat 12. Tuhan bilang begini, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Akhirnya Abraham dapat pujian dari Tuhan. Kapan? Ketika dia melakukan perintah Tuhan, sekalipun dagingnya, tubuhnya, keinginannya itu sebenarnya menolak. Ketika Tuhan mengajarkan bangsa Israel, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mau yang terutama itu dalam kehidupan kita kasih ke Tuhan. Waktumu yang terutama ketika kau buka mata pagi hari, kasih ke Tuhan. Segala yang terutama kasih ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melatih kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan perintah Tuhan, sekalipun daging kita ini berat. Perintah Tuhan yang mana sekarang jadi pertanyaan yang belum kita lakukan sampai hari ini. Ayo belajar lakukan, ayo latih diri kita untuk melakukan dengan ketaatan. Mungkin berat, tapi ketika engkau melakukan, maka engkau akan melihat bahwa bukan karena kita yang mampu melakukan, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari mengikuti live doa pagi di hari ini, ayo lakukan perintah Tuhan. Apapun yang kau tahu perintah Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menegur hati kita hari ini, maupun kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya, kita disuruh lakukan perintah Tuhan. Ayo lakukan, latih diri kita untuk melakukan perintah Tuhan. Sekalipun mengampuni itu berat, tapi itu perintah. Lakukan.
Sekalipun mengasihi, mendoakan musuhmu itu berat, tapi itu perintah. Lakukan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, yang Tuhan minta segala yang terutama dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau hati kita hanya melekat kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan ikat dirimu dengan pemberian Tuhan, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Jangan ikat dirimu dengan berkat-berkat Tuhan, ikatkan dirimu dengan pribadinya. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami sadar betul bahwa firman ini sangat menemplak kami, menegur dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau adalah yang terutama dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami dilatih, kami diajar, kami dididik untuk terlebih dahulukan Tuhan atas segala-galanya atas hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mendahulukan pekerjaan kami lebih mendahulukan bisnis kami lebih mendahulukan gadget kami lebih mendahulukan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan lupa mendahulukan Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk terlebih dahulu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan, hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami ditopang Tuhan sampai hari ini. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pagi hari ini kami diingatkan untuk selalu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kami membuka mata kami cari Tuhan. Kami bersekutu, berterima kasih buat hari yang baru. Ketika Tuhan percayakan berkat-berkat dalam kehidupan kami mau dapatkan terlebih dahulu, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bukan justru jauh, semakin hilang daripada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang terlatih melakukan perintah Tuhan, sekalipun itu berat buat hidup kami, buat daging kami. Tapi kami mau melakukannya dengan ketaatan, karena itu kehendak Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kami. Setiap pokok-pokok doa yang diketik, yang dituliskan oleh umat-Mu di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, baik mereka yang mengetik dan berdoa di kolom komentar yang ada di Facebook, Instagram maupun TikTok, bahkan di Zoom, kami bersatu hati, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jawab setiap satu persatu daripada setiap umat-Mu yang menaikkan pokok-pokok doa mereka. Kami berdoa karena kami tahu sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami berdoa sampai hari ini karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka biar Allah pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa buat ekonomi mereka biar Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa buat pekerjaan, usaha, bisnis mereka dijaga, diberkati Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berdoa buat segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit, hari ini kami terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Firman-Mu ingatkan kami, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami dengarkan firman Tuhan, timbul iman, dan kami percaya kami terima kuasa kesembuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jamah setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Jamah setiap mereka, pulihkan ya Allahku di dalam nama Yesus. Karena kami tahu tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Kami percaya di atas kayu salib segala kutuk sakit penyakit sudah diubahkan dengan kasih-Mu di atas salib, yang mengubahkan menjadi berkat kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami orang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga setiap orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan.
Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung, membawa masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat Tuhan, jaga masa muda mereka. Tuhan pagari masa muda mereka. Kalau ada di antara orang-orang muda ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, oh Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan menghargai, mengasihi, mencintai mereka sebagai kekasihnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang muda ini Tuhan. Kalau orang-orang muda ini dijaga dalam perlindungan Tuhan, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Berikan mereka hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Jauhkan dari setiap pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah anak domba Allah memagari, membentengi mereka. Hari depan mereka dahsyat. Masa depan mereka luar biasa, karena tangan Tuhan mengangkat hidup mereka. Bapak, terima kasih. Kalau ada di antara mereka umat Tuhan yang berdoa pagi hari untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak, yang berasal daripada Tuhan. Dibukakan pintu-pintu yang tertutup dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka, umat-Mu ya Tuhan, satu persatu Tuhan, jamah apapun pergumulan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terjadi rekonsiliasi hubungan antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak mertua, dengan menantu. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan nyata. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung, atau mereka terlintas di wall mereka pada saat mereka melihat handphone mereka, Tuhan, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus jamah mereka dalam nama Yesus. Sehingga sejauh acara ini berlangsung, sejauh itulah kasih karunia Tuhan bagi setiap mereka yang melihat acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, hamba berdoa ya Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah pergi meninggalkan iman mereka, biarlah Tuhan ketuk hati mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, tempat di mana kami tinggal aman, tempat di mana kami tinggal damai, tentram, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota-kota ya Tuhan, di mana kami anak-anak Tuhan tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah kota-kota kami, berkati kota-kota di mana kami tinggal, sehingga ada keamanan, ada kasih, ada ketertiban. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan kami berdoa ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat atas kota kami. Kami juga berdoa buat kota-kota yang intoleran, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada keamanan atas anak-anak Tuhan yang beribadah di sana. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan kota-kota di mana kami tinggal daripada segala mara bahaya, bencana alam. Kalau ada kota-kota yang terkena bencana alam hari-hari ini, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan. Berkat-Mu ada atas mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi ini, mereka bukan dari Indonesia, biar Tuhan juga memberkati bangsa, negara di tempat di mana mereka tinggal, di tempat mereka di mana beraktivitas, diberkati oleh Tuhan. Kami juga topang bangsa kami, pemerintahan bangsa Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati setiap mereka. Berkat-Mu juga ada ya Tuhan buat setiap jajaran menteri yang ada. Kami doa dalam setiap keputusan yang mereka ambil, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka, dalam mereka menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Oh Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT RW dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, ditolong, ditopang oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan tolong agar semua berjalan dengan kondusif, semua berjalan dengan aman, baik, tentram. Bahkan kami berdoa buat KPU yang bekerja. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin partai, bahkan partai-partai yang sudah terpilih. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpinnya biar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam jalan-jalan Tuhan.
Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia ekonominya kuat dalam nama Yesus. Indonesia ekonominya maju, ekonominya bertumbuh, hasil-hasil bumi bangsa kami baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapak buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami anak-anak Tuhan kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya apapun juga yang kami doakan sudah kami terima. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat berada. Berkati hamba-hamba Tuhan agar terus gereja-gereja Tuhan dan hamba Tuhan bergandengan tangan bersatu hati untuk tetap terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Kami doa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya apa yang kita doakan kita terima. Imani, karena firman Tuhan katakan sesuai iman menjadi padamu. Ya. Dan jangan lupa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita mengingat yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhanlah pemberi hidup kita. Yang lain itu remeh-temeh. Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup buat segala sesuatu. Tapi fokuslah Tuhan, carilah Tuhan, kejarlah pribadi Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform Facebook, melalui platform Instagram, melalui platform TikTok, Glenn Latuheru, dan Zoom yang ada. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.